我操！哇！ Ini negeri putri. Lihat, ada pria di sana. Ganteng. Mau kencan? Tidak, tidak. Aku bukan pekerjaan itu. Aku datang untuk kencan buta. Kencan buta? Apa kamu salah tempat? Di sini semuanya acara kantor. Aku salah tempat? Bukan. Di sini tidak ada namanya Nangong Sue. Nangong Sue? Bukankah itu CEO kami? Apa kamu Lin Shangyu? Ya, aku menyewa pacar di situs kencan. Namanya Nangong Sue. Dia kirim lokasi. Bilang dia di sini. Aku lihat cocok atau tidak. CEO kami memanggilmu turun. Dalam sekali? Jangan-jangan ini tipu daya? aku mengatakan kencan buta. Banyak omong. Tampaknya cukup jujur. Lebih baik dia saja. Dekat sekali mau apa? Bukankah kamu cantumkan harga di internet? 100 rupiah sehari. Aku setuju. Menjadi pacar sewaanmu. Hanya itu? Tapi aku punya satu syarat. Uang tidak ada? Ya. Bantu aku punya anak. Apa? Buat bayi? Sekarang? Ini cuma kencan buta. Kau malah minta aku bantu kau bikin anak. Sekarang? Katanya di dalam air, jarang ada pria yang bisa sukses sprint. Kamu bisa tidak? Nenek, kota ini terlalu rumit. Aku mau pulang ke desa. Shuer, main hilang lagi sama aku ya? Sia, orang yang paling kubenci datang. Kamu ganti baju dulu. Aku bantu tahan dia. Terima kasih. Presiden Direktur Shu tidak ada di sini. Bohong siapa? Minggir. Kalau tidak, malam ini yang menghangatkan ranjang adalah kamu. Lepaskan dia. Kenapa ada pria di sini? Siapa yang izinkan kamu masuk? Tempat ini tidak menerima buruh migran. Pacar saya yang izinkan saya masuk. Dia datang. Nangong Sue, kamu main apa lagi ini? Tuan Shu, tolong jaga sopan santun. Kalau begitu jelaskan padaku, kenapa si kampungan ini bilang kamu adalah pacarnya? Sepertinya aku tidak punya kewajiban menjelaskan padamu. Selain itu, tolong hormati pacarku. Kami masih punya urusan yang belum selesai. Ayo pergi. Nangong Sue, jangan lupa, keluarga kita masih punya perjodohan. Keluarga Shu sudah mendapat investasi miliaran dari Taipan Ouyang, ingin membatalkan pertunangan denganku. Ibumu tidak mungkin setuju. Kau tunggu saja. Sudah keluar? Mau diajak kemana lagi? Tentu saja ke hotel. Kamu sudah janji padaku. Aku janji apa? Bikin anak? Sewa 100 sehari. Aku jadi pacarmu. Kamu temani aku bikin anak. Gak nyewa lagi, gak mau nyewa. Dah. Jangan pergi. Kalau kamu berani pergi, aku akan beritahu tunanganku. Kamu sudah melihat tubuhku telanjang. Tunanganmu? Apa dia?
Si Zhao Xiong tadi. Iya, dia adalah putra dari ketua grup Shu. Coba pikir, kalau dia yang playboy itu, tahu kamu sudah melihat tubuhku telanjang. Apa dia nggak bakal gila? Tolong pacar sewaanku ngidam banget sama tubuhku. Dia punya tunangan lagi, anak orang kaya si Chao Xiong. Sialan. Selama ini, cuma aku yang jijik sama pria. Belum ada pria yang berani jijik sama aku. Kartu hitam ini adalah semua tabunganku. Kalau kamu masih nggak mau setuju, keterlaluan ya. Ini kartu hitam Centurion. Cuma yang asetnya miliaran bisa apply. Godaan janda kaya. Aku nggak percaya kamu nggak tertarik. Kamu kebanyakan nonton drama pendek? Bawa kartu mainanku waktu kecil? Pura-pura jadi bos yang galak di sini. Siapa yang pura-pura? Aku emang bos. Dan ini juga bukan mainan. Ini? Halo, Ma. Apa? Nenekku tidak baik-baik saja. Aku akan segera pulang. Aku janji, kita akan punya anak. Caranya terserah. Tapi kamu harus pulang dulu. Temani aku menemui nenekku. Setuju. Nyonya, tuan muda pulang, membawa istri mudanya. Nyonya, tuan muda sudah pulang bersama istri mudanya. Terus ikuti tuan muda, jangan sampai dia sadar. Baik. Orang terkaya Ouyang. Orang terkaya Ouyang. Tak kusangka bisa bertemu Anda di sini. Wanita ini terlalu seksi, sayang sekali. Statusku dan dia sangat jauh berbeda. Tapi bisa berdekatan seperti ini, sudah cukup membuatku puas. Kamu adalah... Aku adalah putra Shu Xingkai, Shu Shaofeng. Di pesta investasi sebelumnya, aku bahkan pernah bersulang untuk Anda. Lupa. Tidak apa-apa. Yang penting aku ingat. Sekarang, aku sudah mengingatmu. Bagus. Harus cari orang untuk menyelidiki buruh kasar itu. Berani merebut pacarku. Akan kuperlihatkan. Orang kaya. Bukan orang seperti kamu yang bisa diusik. Cepat. Semuanya cepat pindahkan. Ingat, hanya satu prinsip. Barang yang harganya lebih dari 1 miliar, semuanya harus dipindahkan keluar. Yang kekaisaran di gajah meja itu, kenapa tidak diambil? Siapa yang menyuruh kalian membuang kartu hitam ini di sini? Xiao Yu memang menganggapnya mainan, tapi anak yang datang dari kota itu, bagaimana kalau dia mengenalinya? Zhenhua, Ibu, ada apa? Sejak hari Xiao Yu lahir, kamu langsung merancang rencana penghematan selama 20 tahun. Sekarang, Xiao Yu membawa pacarnya pulang. Bukankah kita seharusnya memberitahunya kebenaran? Dia bukan anak dari keluarga miskin. Dia adalah pewaris keluarga Lin dari Shangjing. Bu, aku tahu ibu sayang cucu. Ambil ini, buat kayu bakar. Tapi, belum waktunya kita buka kartu. Kalau wanita yang dibawa pulang Xiao Yu berencana jahat padanya, bagaimana? Kau benar juga. Benar kan? Jadi kita harus tetap sembunyikan. Baik. Lanjutkan aktingnya. Suamiku, gawat. Tadi sopir mengantar aku pulang ke desa dengan Bentley. Aku bertemu Xiao Yu dan mereka. Mata menantu perempuan itu melotot besar sekali. Bagaimana ini? Jangan takut, Xiao Yu selalu mengira mobil itu adalah BYD. Cepat ganti bajumu. Baik. Cepatlah semuanya. Mobil tadi itu BYD? Iya. Ibuku memesan taksi online. Huruf B sebesar itu. Kau tidak lihat? Bentley ada taksi online juga. Keluargamu sebenarnya seperti apa sih?
Jujur saja, keluarga aku di 10 desa, 8 dusun, kenal sebagai keluarga miskin. Waktu kecil nenekku mencuri daging untukku, ditangkap tukang daging, dan kakinya dipatahkan. Karena tidak ada uang berobat, menjadi penyakit parah. Aku membawamu ke sini kali ini, ingin mewujudkan harapannya melihatku berkeluarga. Depan itu tempat rongsokan adalah rumahku. Kalau kau jijik, kau bisa pergi sekarang. Tidak menyangka keluarganya akan sesulit ini. Sudahlah, ini bukan pernikahan sungguhan. Sebagai kompensasi setelah semuanya selesai, carikan dia pekerjaan. Jangan coba-coba mengingkari janji. Cepat bawa aku masuk. Ayo pergi. Sudah ganti. Liang, kenapa kamu tidak pakai bohlam lampu saja? Sudah kulepas. Nak, ini serangga. Serangga? Ayah, ibu, nenek, kami datang menjengukmu. Serangga? Nenekmu. Berdiri. Nenek, kakimu. Zen, 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 hua. Apakah ini pertanda terakhirku? Hai, pertanda terakhir keajaiban medis. Xiaoyu, kenapa masih diam? Nenekmu berdiri demi melihatmu untuk terakhir kalinya. Nenek, jangan meninggal, Nenek. Aku tidak tega kehilanganmu, Nenek. Xiaoyu, nenekmu sudah sakit parah. Satu-satunya keinginannya adalah melihatmu menikah. Bukankah kau bilang akan membawa calon istri untuk menemuinya? Sok ke bawah. Halo nenek. Halo paman dan bibi. Namaku Nangong Shue, aku pacar Xiaoyu. Ah, bagus. Anak ini cantik sekali. Seperti bidadari. Kak Bel, kenapa tidak pulang? Dia sibuk-sibuk. Xiao Shui, lihat kondisi keluarga kami seperti ini. Kamu tidak akan meremehkan kami, kan? Tenang, kita akan berusaha bersama. Bintang merah muda. Bintang apa? Kamu tidak lihat berita utama hari ini di lelang Christie's? Seorang miliarder misterius membeli Pink Heart dengan 70 juta dolar AS. Aku melihatnya di lantai rumahmu. Tidak demam juga? 70 juta dolar AS ini? Kamu tahu berapa banyak itu? Ini hanya kelereng yang biasa aku mainkan waktu kecil. Rupanya keluarganya juga tidak kaya. Bahkan taksi online dan kelereng kaca pun belum pernah lihat. 100 yuan untuk menyewanya. Apakah terlalu murah? Bagaimana kalau tambah 20? Ini kelereng kaca. Iya, iya. Yang ini sudah diukir orang. Berikan padaku. Jangan sampai tanganmu terluka. Bibi, ada apa denganmu? Ibunya hanya terlalu senang melihatmu. Iya, iya. Sudah larut, masuklah untuk makan. Iya. Besok aku belikan yang baru untukmu. Hanya itu satu-satunya? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Makanlah. Enak. Xiao Shui. Xiaoyu ambilkan untuk Xiao Shui. Xiao Shu jangan sungkan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Makanlah lebih banyak. Bagaimana cara makan ini? Ini semua barang bagus. Kalau bukan karena kamu. Aku tidak bisa menikmati pesta mewah ini. Tolong, keluarga mereka terlalu miskin. Lapar sekali. Bukankah keluarganya miskin? Tengah malam begini. Bagaimana bisa ada pesta kenegaraan di dapur? Aku mau tidur sama kamu. Ini cuma ada satu tempat tidur. Kalau kamu tidur di sini, aku tidur di mana? Hah? Kamu? Nah, itu bagus. Kita tidur bareng, sekalian. Bikin anak. Aku takut sama kamu deh. Baik-baik. Tempat tidurnya untuk kamu. Aku tidur di lantai saja. Boleh kan?
Shang Yu, Kamu mau apa lagi? kamu balik badan. Aku pakai piyama tidur. Tidak nyaman. Aku lepas saja. Banyak sekali urusannya. Jangan-jangan kamu sedang berhayal. Bukannya belum pernah lihat? Ternyata dia memang menginginkan tubuhku. Sudah tahu kamu tidak berani. Aku sudah selesai. Kamu boleh balik lagi. Ya, Karena kamu tidak mau, besok temani aku pulang sekali. Bantu aku lepas dari perjodohan yang diatur ibuku. besok tidak bisa. Kenapa? Kamu main penipuan? Ini adalah hidangan terkenal pesta kenegaraan, sup kubis air putih. Di bawah telur kukus ini ada kaviar platinum seharga $40.000 per gram. Dan ini satu mangkuk penuh. Ini masih rumah Shang Yu. Tidak mungkin. Aku harus segera mencari Shang Yu dan menanyakan ini. Jangan-jangan ketahuan. Tenang saja, tidak apa-apa. Ayo pergi. Kalau bukan karena selera Xiao Yu yang terlalu rewel, yang langsung mual mencium aroma pesta kenegaraan. Kami berdua mana pernah melakukan semua ini padanya. Aduh, ini dimakan siapa? Cepat-cepat. Sembunyikan, jangan sampai ketahuan. Bangun. Kamu berhalusinasi karena lapar. Aku ini keluarga miskin. Mana mungkin makan hidangan pesta kenegaraan? Aku tidak bohong. Kurasa keluargamu menyembunyikan sesuatu darimu. Percaya tidak? Lihat ini. Lihat, kan cuma sisa makanan. Tidak mungkin. Aku ingat jelas. Di sini ada satu meja hidangan pesta kenegaraan. Aku tidak mau main-main lagi. Aku pulang tidur. Mungkinkah ada hantu? Xiao Shu ini terlalu cerdik. Dibandingkan dengannya, Xiao Yu kita polos seperti orang bodoh. Aku khawatir anak kita akan dirugikan. Aku akan menyuruh Xiao Bei menyelidiki latar belakangnya. Kenapa kamu masuk? Bukannya sudah kusiapkan satu kamar tamu untukmu. Kamar ini berhantu. Aku takut sendirian. Ku mau tidur bersama kamu. Jangan panik, aku besok. Hanya ada wawancara kerja. Ini menyangkut keluargaku bisa keluar dari kemiskinan. Kamu wawancara di perusahaan mana? Grup Singsu, aku dengar CEO wanita grup ini adalah yang teratas di antara 4 wanita cantik. Jiang Cheng, tidak tahu. Apakah ada kesempatan bertemu dengannya? Ternyata yang diwawancara adalah perusahaan. Bocah nakal. Semalam bercocok tanam di malam hari begitu giat ya? Santai saja, anak muda. Selamat pagi, Bu. Xiao Shui bangun begitu pagi. Aku akan buatkan kalian sedikit makanan. Tidak usah, Bu. Shang Yu pagi ini ada wawancara. Kami tidak sempat. Ayo cepat pergi. Baik. Nenek, aku pergi. Nenek. Nenek, kamu muntah darah. Tidak apa-apa. Hanya keluar sedikit darah. Xiao Shui ini, kalau bisa melahirkan cucu laki-laki yang gemuk, mungkin nenek
bisa hidup beberapa tahun lagi. Nenek, sebenarnya kami... Akan berusaha. Dengan kata-kata Xiao Shui ini, nenek tua ini jadi tenang. Bros ini adalah pusaka keluarga kami, keluarga Lin. Sekarang diwariskan kepada Xiao Shui. Nenek, manik-manik kaca ini simpan saja sendiri. Tidak ada yang mau. Aku mau. Bros yang cantik sekali. Terima kasih, Nenek. Kami pergi dulu. Ayo pergi. Di usia muda, sudah jadi CEO perusahaan publik. Masih mau berjuang bersama Xiao Yu. Bu, bagaimana kalau kita beri 20 miliar untuk membantu grup Xing Shui? 20 miliar. Itu seperti memberi pada pengemis. Nona, Anda mencari saya. Nenek, Anda mencari saya. Xiao Wei, bersiaplah. Minggu depan saat Cici, kami akan mengumumkan status Xiao Yu sebagai pewaris. Saat itu, Nan Gong Shui akan menjadi nyonya muda keluarga Lin kami. Dia akan bersama Xiao Yu memiliki kekayaan triliunan. Baik. Xiao Bei, jangan berkecil hati. Awalnya kami mengangkatmu, melatihmu menjadi orang terkaya, adalah agar kamu bisa menjadi bagian dari keluarga Lin kami. Selama identitas nyonya muda belum diumumkan, kamu masih memiliki kesempatan. Setelah kamu lolos wawancara, ikut aku pulang bertemu orang tuaku. Lolos atau tidaknya wawancara? Belum tentu ya. Laporan sudah selesai dan diserahkan. Wah, perusahaan ini penuh wanita cantik. Bekerja di sini pasti sangat menyenangkan. Kudengar, CEO grup Xing Shui itu sangat luar biasa. Bukankah wawancaranya pasti sangat sulit? Takut apa? Kita punya Kakai. Sepupunya adalah tunangan CEO grup Xing Shu. Dengan hubungan ini, masih takut tidak lolos wawancara? Betul, betul. Ikut Kakai pasti untuk. Hei, lihat apa? Mau merebut peluang masuk kerja dari kami? Lebih baik kamu pergi sekarang. Permisi, apakah Lin Shangyu dan Wang Yukai ada di sini? Saya Lin Shangyu. Tupie. Silakan ikut saya ke kantor. Baik, kalian mengatur jebakan untuk mempermainkan aku. Kau tunggu saja. Aku ini sudah membuat adik sepupu Xu Shaofeng tersinggung lagi. Apakah ada masalah di area makam leluhur keluarga? Cowok ganteng. Masih ingat aku? Ingat, ternyata kamu wawancara di sini ya? Cowok ganteng. Memang cukup tampan. Mau tidak mencoba dengan kakak? Mencoba apa? Kamu pikir apa? Aku punya pacar, meskipun hanya sewaan. Tak disangka, aku meremehkanmu ya. Selamat, kamu lulus ujian dari presiden direktur kami. Ujian? Bukan. Presiden direktur mana yang tidak ada kerjaan? Menyewa orang untuk menggoda karyawan. Psikopat ya? Jangan bilang begitu tentang presiden direktur kami. Nanti kalau kamu bertemu dengannya, kamu akan tahu sendiri. Presiden direktur grup Xing Shui ini, seperti apa rupanya? Mengapa harus mujiku? Apakah berbeda dengan kabar yang beredar? Dia sebenarnya jelek. Cepat lihat, itu presiden direktur Nango. Wah, cantik sekali.
Itu dia. Minggirlah. Kalau begitu, mari perkenalkan diri secara singkat. Itu, aku tidak mau kencan buta lagi. Baul. Itu dia. Selesai. Wawancara ini pasti gagal. Tidak tahu diri. Aku duluan. Namaku Wang Yukai. Pendidikan SMK. Xu Shaofeng, putra pemilik grup Lin, adalah sepupuku. Ternyata saudara Susho. Susho sudah memberitahu kami sejak pagi. Pantas saja begitu berani. Sepertinya aku hari ini pasti menjadi tumbal. Giliranmu. Wawancara. Berhasil atau tidak, lakukan yang terbaik. Namaku Lin Xiangyu, umur 22 tahun. Lulusan Universitas Jiang, jurusan manajemen bisnis. Na是我的水。 Bicara banyak apa gunanya? Apalagi manajemen bisnis. Kamu paham apa? Di dunia nyata itu, lihat latar belakang, kampungan. Posisi yang kalian lamar hari ini hanya menerima satu orang. Sekarang, saya umumkan nama yang diterima. Dengar, posisi ini sudah diatur dari dalam. Cepat pergi. Kapan aku bilang yang gugur adalah kamu? Aduh. Apa katamu? Itu dia. Wawancara kamu lulus. Sekarang bisa ikut aku pulang. Kamu adalah yang teratas di antara 4 wanita cantik Jiang Cheng, Presiden Direktur Grup Xingshu. Tidak mirip ya? Kalau begitu, wawancara tadi juga kamu yang atur? Kamu mau punya anak denganku? Mengatur sebuah wawancara untuk menguji karakter kamu. Tidak masalah kan? Kalau begitu kartu hitam yang kamu berikan kemarin juga bukan mainan. Tentu saja, aku toh seorang presiden direktur, tapi aku akui, Marin, saat kamu mengembalikannya padaku, kamu memang terlihat keren. Ayo pergi. Hampir saja terbebas dari kemiskinan Lin Xiangyu. Kamu pamer apa sih? Itu dia si imut itu. Xu Shaofeng, kamu mau apa lagi? Si imut ini bukan hanya merebut wanitaku, sekarang juga merebut pekerjaan adik sepupuku. Kamu pikir aku mau apa? Ini adalah grup Xingshu, bukan tempatmu berbuat onar. Nangong Sue, baru berapa lama kamu kenal dia? Kamu melindunginya dan mau melawanku? Apa hubungannya dengan lama tidaknya kenal? Aku sudah lama mengenalmu, tapi tetap saja membencimu. Kamu? Kak Ipar, sebelahnya untuk membuat aku marah. Tapi ucapanmu terlalu kasar. Diam! Siapa kakak iparmu? Rambut jambul berminyak, lalu mengira dirinya Chow Yun Fat. Seenaknya ikut campur. Aku. Kamu sekuat itu ya? Kalau tidak, menurutmu bagaimana aku bisa menjadi presiden direktur? Nangong Sue, ingatlah posisimu. Sekarang kamu adalah tunanganku. Ini semua hanya keinginanmu sendiri. Aku sama sekali tidak menyukaimu, tidak seperti dia. Semalam 7 kali, kakiku sampai lemas. Kamu, sayangku, kamu cari masalah ya? Sayang, kamu cari masalah ya? Anak buruh migran tidak pantas bermain dengan kami orang kaya. Pengecut masih berani nakal pada orang lain. Kalau aku lihat kamu nakal padanya lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Mama, maaf. Jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Dia. Sepupu. Kenapa yang terluka selalu aku?
Xu Xiaofeng, beraninya kau melawanku. Percaya tidak aku panggil satpam, usir kau keluar. Baiklah, aku menyerah. Nangong Sue, kamu membatalkan pertunangan sepihak. Lari bersama si miskin ini. Kamu hebat. Tapi, aku yakin ibumu tidak setuju. Ayo pergi. Kakak, kenapa kamu memprovokasinya? Kamu tidak akan berhenti sampai aku mati. Ya, Tadi kamu kan cukup berani. itu kan dia tidak serius. Kalau tidak, aku punya orang tua di atas. Dan tidak punya anak di bawah. Bagaimana melawan si anak manja itu? Sayang, Lin Shengyu semalam masih 7 kali semalam. Hari ini pakai celana lalu tidak mengakui. Jangan teriak, apa kamu jadi direktur dengan cara licik? Dengan begitu tidak ada yang bisa memaksa aku secara moral. Aku tidak peduli. Asalkan kamu membantuku keluar dari perjodohan ibuku. Aku akan berusaha menyembuhkan kaki nenekmu. Kok terdengar sedikit seperti makian? Lagi pula, aku ini cuma orang miskin. Bagaimana caranya membuat ibumu membatalkan perjodohan? Selain punya anak. Hei, apakah ini bisa? Pasti. Aku benci orang kaya. Halo sayang, selamat datang di siaran langsung Xiaoyao. Hari ini, barang yang akan kami identifikasi adalah... Lauma, pepatah lama bilang, ibu mertua itu adalah setengah istri bagi menantu. Menurutmu Xiao Sue yang menikah kilat dengan Tuan Lin ini, apakah akan menganggapku tua? Apa yang perlu dilihat? Tuan Lin yang ditemui Xiao Shui ini, keluarganya memiliki tambang. Mereka punya beberapa tambang emas besar di Afrika Selatan. Lebih baik kamu menjilatnya daripada bermimpi menemukan harta karun setiap hari. Dia datang, mobil mewah. Pasti Tuan Lin. Perlukah menyewa mobil spa? Hampir saja masuk parit. Jangan banyak bicara. Mainkan peran orang kaya. Sesuai rencana. Mama. Sayang. Xiao Sue, ini Tuan Lin yang kamu ceritakan. Benar-benar tampan dan berbakat. Halo Paman dan Bibi, tadi... Rumah kami terlalu kecil. Tidak seperti keluarga kaya kalian, di depan pintu pasti ada helipad. Tidak seperti keluarga kecil kami, satu injakan gas langsung lewat. Aroma ini. Tuan Lin, makanan di rumahmu enak sekali. Pencernaan kedua masih membawa aroma protein. Identitas orang kaya ini sangat berguna. Uang angin pun ada yang memuji. Keponakan, pasti haus. Masuklah dan minum teh. Benar-benar, ayo masuk dan duduklah. Tuan muda datang ke keluarga Nangong untuk menemui mertuanya. Masuk. Apa ini? Ini adalah ketua tambang dari Afrika Selatan. Dia sengaja mengirim perhiasan langka ini untuk menjilat presiden direktur. Waktu kecil, saya menemui Tuan muda bermain kelereng. Setiap butir kelereng kacanya adalah batu permata mentah bernilai ratusan juta. Barang-barang seperti ini. Sudah lama saya kebal. Tolong antar tamu keluar. Baik. Apa? Tuan muda pergi ke keluarga Nangong dengan tangan kosong? Kalian berapa orang? Bawa barang-barang ini. Ikut saya. Tuan Lin, ini adalah teh dah Hong Pao dari Gunung Wuyi. 1 gramnya lebih mahal dari emas. Biasanya, kami jarang sekali meminumnya. Coba cicip. Hati-hati, jangan tumpah. Rasanya pas sama persis dengan teh yang dibeli ayahku 2.000 rupiah per kilonya. Sial, lupa. Dengan kondisi keluarganya, dia pasti tidak bisa menikmati teh. Teh ini juga tidak ada yang istimewa. Xiao Sue, apakah dia benar-benar berasal dari keluarga kaya? Bu, Shang Yu sudah lama di luar negeri.
Di luar negeri orang tidak minum teh. Mereka minum Remy Martin. Teh ini, simpan saja sendiri untuk dinikmati pelan-pelan. Hampir lupa, Tuan Lin. Keluarga Anda tinggal di Afrika Selatan, ya. Tempat itu juga pernah saya kunjungi. Bibi, pernah ke Afrika Selatan? Tentu saja, beberapa tahun lalu, saya ke sana berlibur. Aku tidak sengaja kena heat stroke dan aku masih di Afrika Selatan. Aku pernah dirawat di rumah sakit rakyat setempat. Afrika Selatan punya rumah sakit rakyat? Ibuku suka sedikit membual. Kamu ajukan urusan penting selagi dia senang. Bibi, Ada apa? aku dan Xiaoxu saling mencintai. Aku dengar. Anda menjodohkannya. Aku hari ini dari Afrika Selatan. Sengaja datang, ingin meminta Anda membatalkan perjodohan ini, lalu menikahkan Xiaoxu denganku. Nikahkan Xiaoxu denganku. Aduh, Tuan Lin, aku kira mau bilang apa? Kalau kamu benar-benar ingin menikahi Xiao Xue, aku bisa telepon sekarang untuk membatalkan pertunangan ini. Tapi, aku belum melihat kesungguhanmu. Ternyata benar, nenek tua yang mata duitan. Dari mana? Aku bisa cari uang. Bu, ibu bilang belum lihat kesungguhan Shang Yu. Bagaimana jika Shang Yu membawa ini saat pertama kali datang? Ini apa? Pink Star. Ini yang di berita itu? Miliarder misterius yang membeli Pink Star seharga 70 juta dolar AS. Ini dia. Kamu sang miliarder itu? Bola kaca yang dibeli ayahmu, kamu ambil lagi. Mungkin bisa menipunya. Keluarga Tuan Lin memang tidak salah pemilik tambang. Pertama kali datang, sudah memberi berlian harga 70 juta dolar AS. Kalau nanti benar-benar jadi menantuku, tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya. Tuan Lin, kamu bilang ingin menikahi Xiao Xue? Jangan ingkar janji ya. Tentu saja. Baik, aku akan telepon keluarga Shu untuk membatalkan pernikahan. Bibi, Xiao, jangan sampai kamu tertipu oleh si miskin itu. Tuan Shu. Tuan Shu, aku tahu kamu menyukai Xiao Xue dari keluarga kami. Tapi Tuan Lin, keluarganya lebih kaya. Kalau kamu benar-benar suka pada Xiao Xue, lepaskan saja. Biarkan dia menikah dengan Tuan Lin. Bibi Xiao, menurutmu apakah si miskin ini adalah Tuan Lin? Apa yang kamu katakan? Bu Xiao, Anda telah ditipu olehnya. Dia sama sekali bukan Taipan misterius. Keluarganya di desa Linfang. Dia hanyalah seorang pemulung. Bahkan pakaian ini disewa oleh Xiao Xue untuknya. Nah, saya sudah menemukan faktur untuk Anda. Lalu, bagaimana dengan bintang merah muda ini? Ini tentu saja palsu. Bu Xiao, lihatlah. Cincin ini miliknya. Hanya tiruan yang buruk. Yang asli dibeli orang kaya ada padaku. Bu Xiao, sekarang Anda mengerti. Siapa sebenarnya menantu yang baik untukmu? Baiklah, kau malah bekerja sama dengan orang lain untuk menipuku. Sudah, tidak cukup memalukan? Memalukan sekali, putri kita. Tidak bisa menikahi orang kaya, itu baru memalukan. Ibu, tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak. Aku dan Shang Yu. Aku sudah hamil anak Shang Yu. Kamu anak durha. Xiao Xue, ikut aku ke sini. Keluarga Lin Shangyu benar-benar mengumpulkan barang bekas. Ya. Apakah kamu benar-benar hamil anaknya? Ayah, itu cuma omongan untuk menakuti ibuku. Sebenarnya, dia adalah pacar sewaanku. Sewaan? Maksudmu bagaimana? Awalnya, aku menyewanya untuk berpura-pura jadi pacarku. Agar ibuku menyerah dan mundur. Tapi setelah kami melalui serangkaian kejadian, aku menyadari aku sangat bahagia bersamanya. Lagi pula aku ini direktur utama.
Aku bisa menafkahinya. Siapa yang menafkahi siapa? Menurutku belum tentu. Siapa yang menghidupi siapa? Menurutku belum tentu. Hati Pink itu palsu. Siapa bilang? Shu Shofei. Meskipun hati Pink itu jatuh, itu tidak membuktikan kalau itu palsu. Berlian memang sangat keras, tapi sebenarnya juga rapuh. Maksudmu? Yang Shang Yu punya asli, yang Shu Xiaofeng punya palsu. Aku belum sempat memeriksanya. Langsung dijatuhkan. Jangan buru-buru. Sebenarnya, yang membuatku merasa keluarga Shang Yu tidak sederhana adalah brosmu ini. Ini hadiah dari nenek Shang Yu. Kata Shang Yu ini cuma manik-manik kecil. Terlihat kusam dan tidak berkilau. Juga tidak seperti zamrud. Ini adalah Imperial Ungu yang lebih langka dalam giok. Imperial Ungu? Jika aku tidak salah lihat, batu permata di bros ini berasal dari batu giok mentah kelas atas yang dijuluki Raja Langit. Batu giok terbaik, Zaoyi Star. Zaoyi Star, Raja Giok yang bernilai 6 miliar. Kamu bilang keluarga Lin Shangyu miskin. Menurutku, belum tentu. Terkadang yang terlihat belum tentu nyata. Hai, cantik. Xiaoxue, kamu tadi kemana? Shang Yu, jujurlah padaku. Batu permata di bros ini, benarkah cuma manik-manik kaca? Untuk apa aku bohong? Di rumahku ada banyak sekali. Kalau ini batu permata asli, apakah keluargaku masih perlu mengumpulkan barang rongsokan? Sekarang situasinya bagaimana? Tuan muda sangat tidak disukai di keluarga Nango. Segala yang kumiliki diberikan oleh keluarga Lin. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti tuan muda. Bagaimana? Batu Pink Star palsu itu sudah kuhancurkan. Masih belum kapok? Membawa barang palsu lagi? Mau menipu Bibi Xiao? Percaya tidak kalau kuhancurkan lagi? Ini pusaka turun-temurun nenekku. Coba hancurkan. Pusaka turun-temurun. Lihat jelas, batu permata di bros ini, semuanya diambil dari batu giok mentah kualitas terbaik, Zaoyi Star. Hari ini, kalau ada goresan sedikit, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Ini milikku. Kamu orang kampung ini berani memukul orang di rumahku. Dia yang berebut barangku dulu, ah. Kembalikan bros nenekku. Kamu? Sebuah bros dibasahi pecahan kaca. Berani mengaku sebagai Raja Giok. Apalagi pusaka turun-temurun. Sampah industri. Tidak akan kuperhatikan. Letakkan barang itu. Oh ya, orang terkaya. Tuan, orang terkaya, bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke gubuk kami yang sederhana ini? Kak, sejak kapan kamu menjadi orang terkaya? Aku sibuk bekerja akhir-akhir ini. Belum sempat memberitahumu. Orang terkaya di kota Jiangcheng adalah kakaknya Lin Shangyu. Kalau aku berpura-pura lupa sekarang, apakah terlalu palsu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia adalah kakak angkatku. Aku selalu mengira dia bekerja di kota. Apakah dia benar-benar orang terkaya di Jiangcheng? Kakak angkat? Hah. Wah, tuan orang terkaya Ouyang. Kenapa aku tidak pernah mendengar Anda menyebutkan? Anda punya adik kandung di desa? Apakah aku perlu memberitahumu? Tidak perlu, tidak perlu. Aku hanya penasaran saja. Status Anda begitu mulia. Bagaimana mungkin punya adik yang miskin dan kampungan di desa? Kalau dia berani mengaku-ngaku sebagai keluarga, aku akan segera menyuruh orang untuk menghajarnya demi Anda. Dia adalah anak ayah angkatku. Sama ini, tinggal bersama orang tua angkatku di desa. Ternyata tidak ada hubungan darah. Hampir saja aku mati kaget. Sekarang ini, saudara kandung pun belum tentu bisa diandalkan. Apalagi kakak angkat? Hubungan macam apa itu? Anak angkat adalah orang terkaya di Jiangcheng. Status yang begitu mulia. Ternyata tidak pernah disebutkan oleh keluarganya. Saat aku masuk tadi, aku melihat tanganmu terangkat. Apakah kamu sedang bersiap melempar sesuatu? Ah, tidak ada apa-apa. Hanya sebuah bros murahan yang sudah rusak. Ini adalah bintang Zaoyi.
Tuan Ouyang, orang terkaya, Anda salah menuduh Tuan Shu. Itu karena orang miskin ini tadi, Tuan Lin ini, dia bilang bros ini. Ini adalah pusaka keluarganya. Ingin meminjamnya untuk lamaran? Bukankah ini langsung merendahkan kelas keluarga kami, keluarga Nangong? Jadi, Tuan Shu, ingin menghancurkannya. Ya. Bros ini adalah hadiah untukku, berharga atau tidak? Apa hubungannya dengan kalian? Kamu? Asal aku suka saja. Sepertinya hari ini, hadiah lamaran tidak bisa diberikan. Hadiah lamaran? Ini, apakah isinya semuanya barang berharga? Hanya perhiasan senilai 200 juta saja. 200 juta? Tapi sekarang, tidak ada hubungannya denganmu. Aku? Tuan Oya, orang terkaya, jangan salah paham. Kedudukan Anda begitu mulia. Tentu saja kami tidak membicarakan Anda. Kami terutama menargetkan orang desa ini. Bahkan berani menggunakan sebutir kaca pecah untuk menyamar sebagai Raja Giok. Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak. Siapa yang bilang ini semua terbuat dari kaca? Setiap permata di atasnya adalah Raja Giok yang bernilai 600 juta. Zhao Yi Star. Ini benar-benar nyata. Kamu yakin? Keluargamu benar-benar keluarga miskin? Sejak kecil sampai besar? Aku juga tidak tahu. Aku bingung. Apakah keluarga punya uang sebagai anak laki-laki? Bagaimana mungkin tidak tahu? Tapi dia juga tidak terlihat berpura-pura. Pasti keluarganya sudah lama bangkrut. 600 juta! Untung aku tidak membayarnya. Kalau tidak, orang miskin sepertimu ini akan bangkit. Permata seperti bintang Zhao Yi ini, yang berharga tapi sulit dijual. Ingin kamu cairkan pun tidak bisa. Pada akhirnya, kamu tetap orang miskin. Hah? Hati mawar merah muda ini, siapa yang menghancurkannya? Siapa yang menghancurkan Pink Heart ini? Tuan Kaya Raya Ouyang, Pink Heart ini palsu. Yang ada di tanganku ini yang asli. Ini hadiah dari Tuan Shu untukku. Maksudmu aku menghabiskan 70 juta dolar AS untuk memberi ibu angkatku barang palsu? Jadi, Taipan misterius itu adalah kamu? Kamu pikir aku tidak mampu membelinya? Oh, tidak, Tuan Kaya Raya Ouyang. Dengan kekayaanmu, pasti kamu mampu membelinya. Hanya saja Pink Heart ini, aku melihatnya memiliki sertifikat. Bu, kamu tertipu olehnya lagi. Baiklah, kamu Shu Xiaofer. Berani sekali kamu menipuku dengan selembar kertas kosong. Bibi Xiao, dengarkan penjelasanku. Su Shaofeng, meski Zhao Yi Star tidak dijual, tapi Pink Heart ini adalah barang dagangan resmi. Kamu merusaknya, ganti rugilah. Kamu suruh ganti rugi ya? Aku akan ganti rugi. Setelah aku pulang, aku akan minta ayahku mentransfer uangnya padamu. Bocah, Ouyang Bei hanyalah kakak angkatmu. Pasti ada saat dia tidak bersamamu. Nanti, lihat saja dengan apa kamu bisa adu kekuatan ayah denganku. Pergi. Kakak sepupu, lamaran gagal. Kita malah dihina berulang kali. Oleh Lin Shangyu itu, apa kita diam saja? Tentu tidak. Keluarga Shu di Jiangcheng selama ini sudah menghabiskan banyak uang. Jangan pikir, aku tidak punya koneksi sama sekali. Tapi kakak angkat anak itu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Orang terkaya di Jiangcheng pun bagaimana? Di hadapan keluarga kaya sejati dari Shangjing, dia cuma seperti anjing. Aku akan pulang sekarang. Minta ayahku mengurus koneksi, menghubungi keluarga terkaya nomor 1 di Shangjing, keluarga Lin. Kakak, kalau hari ini kakak tidak muncul, aku pasti sangat dipermalukan. Kupikir Nangong Sui itu cukup berpihak padamu. Bahkan jika aku tidak muncul, dia juga tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Tapi, kalian benar-benar akan menikah. Kakak, sebenarnya dia adalah pacar yang kusewa. Disewa? Ini kan karena nenek ingin melihatku berkeluarga. Jangan beritahu dia, kondisi tubuhnya baru membaik. Dulu kami mengangkatmu, membesarkanmu menjadi orang terkaya. Hanya ingin menjadikanmu sebagai... Jadi perasaan kalian juga palsu? Xiaoyu, lalu menurutmu kakak ini bagaimana? Xiaoyu, lihat bagaimana kakak ini. Kamu masih merasa Nangong Shui lebih cantik? Kak, aku tidak buta.
Sejak kecil kamu memang yang tercantik di seluruh desa. Kalau tidak, waktu kecil aku selalu nempel padamu dan tidur bersamamu. Sekarang juga bisa. Kak, kita sudah dewasa. Tidur bersama lagi tidak baik untuk reputasimu. Meskipun kamu adalah kakak angkatku, di hatiku, kamu adalah satu-satunya kakakku, sedekat saudara kandung. Tidak bisa menjadi nyonya muda. Menjadi kakak juga bagus. Tapi ada orang yang ingin. Harus lihat dirinya pantas atau tidak. Orangnya hilang, mas kawinnya juga hilang. Mengapa nasibku begitu sial? Ibu, karakter Su Shaofeng itu kamu juga sudah lihat. Begini, kamu masih belum menyerah. Jadi kamu ini menikahkan anak perempuan atau menjual anak perempuan? Menurutku, Lin Xiangyu itu bagus. Punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab buat apa? Orang terkaya Uyang hanya kakak angkatnya. Uang kakak angkatnya? Ada hubungan apa dengan dia? Ibu mertua ini benar-benar mata duitan. Untungnya ini sewaan. Kalau ini benar-benar jadi ibu mertuaku, Hari-hari indahku akan berakhir. apa tujuan membawaku ke sini? Agar ibuku benar-benar menyerah. Bisakah kita tingkatkan kontrak sewa kita? Langsung menikah saja. Tidak, perjodohan dengan Su Shaofeng sudah dibatalkan. Apa yang menjanjikan padamu? Sudah kulakukan. Mari kita pulang masing-masing. Tapi, nenekmu masih butuh aku. Nenekku sakit parah. Yang bisa kulakukan hanyalah menjalankan kewajiban cucu, bekerja keras untuk membelikannya peti mati besar 3 kamar. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Tadi kamu pergi. Tidakkah kamu dengar kata nenekmu? Jika ada bayi gemuk untuk dia mainkan, mungkin dia bisa hidup lebih lama. Dari mana aku cari cucu gemuk untuknya? Apakah kamu laki-laki? Tentu saja aku laki-laki. Kalau kamu laki-laki dan aku perempuan, bukankah bayi gemuk itu bisa terwujud? Apa? Ikut aku. Kamu bawa aku kemana lagi? Apa? Apa maksudmu? Sangat jelas. Tidak bisa lihat. Jangan main-main. Pernikahan kita sudah batal. Kalau kamu minta aku bikin bayi, aku akan berteriak. Rumah ini mahal. Cepat kembalikan. Aku sudah sewa bulanan. Tinggal saja di sini. Aku sangat lelah. Sudah tidak bisa lagi bermain tongkat. Kalau begitu, hari ini aku yang akan mengambil inisiatif. Lin Xiangyu, pagi ini toilet tersumbat tisu. Jujurlah padaku, apakah kamu tadi malam diam-diam membuat pangsit? Berani kamu bilang begitu? Dengkuranmu tadi malam seperti guntur, main kontras ya? Baiklah, stop. Kepala desa. Siapa yang memanggil? Tuan muda, cepat. Berdiri di kiri bantu halangi aku. Hah? Kamu tadi memanggilnya apa? Kepala desa. Desa Linfang kami, waktu kecil. Dia paling suka aku naik di lehernya. Kamu salah orang kali. Dia adalah ketua dewan direksiku, Yao Guang yang bernilai triliunan. Katanya, masih kerabat keluarga Lin dari Shangjing. Itu keluarga terkaya nomor 1 di Shangjing. Benarkah? Sama-sama margalin. Sayangnya, nasibnya berbeda. Kenapa kamu lagi? Xiao Sui, aku beri kamu kesempatan terakhir. Menikahlah denganku. Kalau tidak, tunggu sampai keluargaku Shu menjalin hubungan dengan naga emas keluarga Lin dari Shangjing ini. Walaupun kamu berlutut memohon padaku, aku belum tentu mau melihatmu. Bagaimana? Bangsat! Lepaskan anakku! Bangsat! Lepaskan anakku! Kalau kau berani ganggu Xiao Sui lagi, jangan salahkan aku. Ayah! Kau adalah adik angkat Ouyang Bei. Anak muda, ingatlah, di hadapan keluarga Lin dari Shangjing, Ouyang Bei hanyalah seekor anjing. Jika kau tak ingin keluarga ikut celaka,
sebelum hari gelap hari ini. Sebaiknya kau bawa hadiah, permintaan maaf ke depan pintu keluarga Su, lalu berlutut selama 3 jam. Waktu tidak akan ditunggu. Hah? Kamu selesai. Maaf, aku seharusnya tidak melibatkanmu dalam urusan ini. Asalkan aku menikahi Su Xiaofeng, semuanya akan beres. Aku akan pergi ke platform untuk membatalkan kontrak. Nenek mengajariku sejak kecil, jangan cari masalah, tapi juga jangan takut masalah. Aku tidak percaya apa yang bisa mereka lakukan padaku untuk berjaga-jaga mereka balas dendam ke keluargamu. Bawalah orang tuamu. Ikut aku ke desa tinggal beberapa hari. Baik. Ayah, bocah itu membawa Xiao Shui kabur. Ini. Biar dia kabur, rumahnya tidak bisa ikut kabur. Nanti setelah bertemu ketua dewan direksi Sun, dia akan memperkenalkan kita pada keluarga Lin dari Shangjing. Saat itu, Ouyang Bai sendiri akan kesulitan. Tinggal seorang bocah miskin dan keluarga Nangong masih takut tidak bisa diatasi. Ayah, Anda benar-benar hebat. Bagaimana? Apakah ketua dewan direksi Sun ada di lantai atas? Ketua dewan direksi Sun baru saja menerima telepon. Katanya ada urusan di desa. Lalu buru-buru pergi lewat pintu belakang. Namun, dia meninggalkan sebuah alamat. Katanya Anda bisa mencarinya. Baik. Asalkan ketua Sun bersedia menemui saya, bukan hanya di desa. Bahkan ke gunung berapi sekalipun, itu adalah kehormatan kami. Ya. Ayo, pergi. Apa? Kamu sudah menyinggung keluarga Shu? Sekarang kamu mau kita sekeluarga ikut kamu? Bersembunyi di desa untuk sementara waktu. Ya ampun Bu, desa Linfang itu ada gunung dan airnya. Lingkungannya bagus. Anggap saja, kita pergi piknik. Kenapa nasibku begitu sialnya? Shang Yu, kalau begitu, maaf merepotkanmu. Apakah orang tuamu tahu tentang hal ini? Aku rasa keluargamu masih menyembunyikan sesuatu darimu. Bukan hanya soal kakak angkatmu yang adalah orang terkaya di kota Jiang. Belum memberitahu mereka, tapi Paman jangan khawatir. Nanti saja kalau waktunya tiba. Baik, tidak ada waktu untuk ditunda. Mari kita berangkat sekarang. Gatelnya minta ampun. Tempat apa sih ini? Buka jendela sebentar saja, langsung digigit beberapa bengkak besar, gatelnya minta ampun. Itu artinya ekosistem desa Linfang sangat baik. Cuma digigit serangga sedikit saja. Biarkan Shang Yu oleskan obat untukmu. Shang Yu, tolong oleskan untuk ibu. Masih bengong apa lagi? Cepat oleskan obat untukku. Gatelnya minta ampun. Bibi, lebih baik Anda yang melakukannya sendiri. Xiao Shui, lihatlah dia. Mana ada sedikit pun sikap seorang pria terhormat. Aku beritahu ya, aku sangat menentang kalian bersama. Kecuali keluarganya lebih kaya daripada keluarga Su. Tapi itu tidak mungkin. Bu, Anda sudah mengomel sepanjang jalan. Kurangilah bicara, ya. Coba lihat ke depan. Bukankah itu ketua dewan direksi grup Guang Yao? Kenapa dia sedang mengangkut kotoran di sini? Paman, Anda salah lihat. Itu kepala desa kami. Aduh. Hei kepala desa, Anda keluar mengangkut kotoran lagi. Ayo, hari ini aku ada janji dengan seseorang. Hampir saja lupa urusan penting. Ayo pergi. Ini terlalu mirip. Apa yang terlalu mirip? Pagi tadi aku dan Shang Yu bertemu dengan ketua Sun di kota. Dia sangat mirip dengan kepala desa ini. Pantas saja Shang Yu salah orang. Ternyata cuma mirip. Aduh, aku juga bilang begitu. Ketua Dewan Direksi Perusahaan Publik, yang mana mungkin mengangkut kotoran di desa? Ayo, cepat pergi. Baunya busuk sekali. Halo Nyonya, Tuan Muda membawa keluarga calon mertuanya masuk ke desa. Minum. Sejak Xiao Yu lahir, semua barang-barang seni dan kaligrafi di rumah ini hampir berjamur. Terkadang, aku sering berpikir, apakah semua yang kita lakukan ini sepadan?
Suamiku, kamu sudah melakukan yang terbaik. Coba pikirkan, anak-anak dari kerabat keluarga Lin, mana ada yang tidak mabuk-mabukan dan berjudi. Lihatlah anak kita. Piawai dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Dan dia juga sangat rendah hati. Ayo, bersulang untuk keberhasilan pendidikan kita. Bersulang. Halo? Nyonya Tuan Muda membawa keluarga mertuanya masuk ke desa. Apa? Xiao Yu membawa keluarga mertua masuk ke desa. Aduh, kaligrafi dan lukisan di rumah kita belum sempat dibereskan. Sayang, festival Qixi akan segera tiba. Bagaimana kalau kita jadikan status Xiao Yu sebagai penerus? Sebagai hadiah pertemuan untuk Xiao Sui. Baik, ayo pulang dan umumkan. Tempat apa ini? Sepanjang jalan penuh kotoran sapi dan nyamuk. Jalannya juga bergelombang. Pantatku sakit duduknya. Tidak apa-apa, Xiao Yu. Kamu suruh kami berhenti di sini, di mana rumahmu. Tempat rongsokan ini adalah rumahku. Kalian tinggal saja dengan tenang. Su Xiaofeng pasti tidak akan menemukan rumahku. Ini, tempat rongsokan ini adalah rumah kalian. Kamu mau kami tinggal bersama barang rongsokan? Kakak, ada tempat tinggal saja sudah bagus. Kamu masih berani memanggilku kakak? Aku beritahu kamu, aku lebih baik ditindas keluarga Shu daripada tinggal di rumah burukmu ini. Sudah. Lauma, kamu mau kemana? Payung ini tidak benar. Apa artinya payung rusak ini? Ini bukan payung biasa. Ini payung dari Rolls-Royce. Benar. Ini payung Rolls-Royce. Hanya dari segi nilainya saja. Satu payungnya bernilai ratusan ribu. Dibuang begitu saja di depan pintu. Seperti diambil orang lain. Dan dia tampaknya tidak peduli. Apa payungnya semahal itu? Ini milik keluargamu? Ya, payung seperti ini. Bukankah biasa saja? Di desa kami, setiap rumah tangga memilikinya. Jangan-jangan desa kalian semua miliarder? Mana mungkin miliarder? Berkumpul dan tinggal di tempat kumuh ini? Mungkin saja. Barangkali dicuri orang, kan? Rolls-Royce tidak mampu beli, mencuri payung rusak. Masih sangat mudah. Apa yang kau omongkan? Keluarga kami tidak pernah melakukan hal-hal curang. Kalau kau masih bicara sembarangan, jangan tinggal di sini. Lauma, lihat dia. Xiao Yu, tenanglah. Payung ini muncul di sini. Sungguh aneh. Bukankah kau selalu ingin mencari tahu keadaan keluargamu? Manfaatkan kesempatan ayah dan ibu. Belum pulang hari ini. Ayo kita cepat masuk dan lihat. Lihat, apakah ada petunjuk? Ayo. Nenek. Iya. Ya. Nenek. Nenek. Xiao Yu, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Ini terlalu bobrok. Terlalu bobrok. Nenek ini seperti sudah sakit parah. Mungkin ini cuma sembuh sesaat sebelum meninggal. Aneh. Halo Nenek Shang Yu. Kami adalah orang tua Xiao Shui. Maaf mengganggu. Oh, besan ya. Saya akan ambilkan kalian makanan. Ya, hampir saja berdiri lagi. Itu, nenek saya punya masalah kaki, tidak nyaman. Saya yang ambilkan. Tidak usah. Tunggu. Lauma, kamu gila ya? Berebut makanan dengan ayam? Coba kamu cicip. Jijik sekali kamu. Cicip. Wah, segar dan lembut. Ini apa? Ini adalah kaviar putih. $40.000 per gram.
Ini adalah kaviar platinum. $40.000 per gram. Ini benar-benar kaviar platinum. $40.000 per gram. Itu lebih mahal daripada memakan daging biksu tangseng. Tidak mungkin segitunya. Ini jelas pakan ayam. Ya. Pokoknya tampilannya mirip. Di mana kamu beli ini? Aku juga mau beli 2 kati. Di warung depan desa, minta kepala desa timbangin. 40 per kati. Selesai, Sun Yaozong kali ini bakal rugi besar. Apa aku salah lagi? Selalu merasa rumah mereka menyimpan rahasia tertentu. Apa kalian tidak sadar? Sejak masuk ke halaman ini, di udara ada aroma teh yang sangat harum. Mana mungkin tempat rongsokan seperti ini? Mungkin punya. Hei, benar ada aroma teh dan baunya sangat familiar. Itu kaki nenek. Bukan kakinya, air rendaman kakinya. Xiaoyu, nenekmu ternyata pakai dahong pao induk dari Gunung Wuyi untuk merendam kaki. Xiaoyu, nenekmu ternyata menggunakan dahong pao dari pohon induk Gunung Wuyi untuk merendam kaki. Hah, mana mungkin? Ini jelas teh yang dibeli ayahku. Seharga 10 yuan. Nenekku sudah merendamnya lebih dari 20 tahun. Tidak. Kali ini aku tidak mungkin salah. Kemarin aku menyeduh secangkir untuk menjamumu. Paman, mungkinkah dahong pao yang kalian beli itu palsu? Sepertinya itu juga mungkin ya. Aduh, kenapa kamu mencubitku? Kita orang kota, tapi terlihat seperti orang desa. Tidak punya pengalaman. Pengalaman. Ini mengingatkanku, Xiaoyu. Mungkinkah? Karena kamu tumbuh besar di desa ini, kamu tidak punya banyak pengalaman. Dan tidak tahu nilai barang. Sebenarnya, yang kamu pakai dan gunakan adalah barang yang sama dengan Millionaire Top. Sepertinya, aku memang tidak pernah memikirkan hal ini. Xiaoyu, angin di luar membuat kepalaku agak tidak nyaman. Tolong dorong nenek ke kamar. Baik, Nek. Ya. Permisi dulu. Xiaoyu, kamu pernah bertemu orang tua Xiaoyu? Apakah mereka terlihat sangat berwibawa? Aku memang pernah bertemu, tapi pakaian mereka sangat sederhana. Dan bajunya ada tambalannya. Terlihat, sama sekali tidak terlihat seperti merek besar yang super. Ini aneh. Lauma, kamu ini kenapa sih? Cuma barang-barang segini. Kamu yakin mereka? Keluarga super kaya. Betul juga ya. Di dunia ini, rumah orang super kaya. Pasti punya koleksi langka. Setiap barangnya bisa menggemparkan dunia. Bukan barang-barang ini yang bisa dibandingkan. Ini. Diam! Ini bukannya Ruware yang teratas dari 5 kion terkenal. Kion? Apa ruare apa? Menurutku kamu, ini sudah gila barang-barang jelek ini. Apa yang perlu diteliti? Ruware di dunia tidak sampai 100 yang tersisa. Setiap keping adalah barang langka yang unik. Lihat warnanya. Ini warna langit biru yang sangat langka. Xiao Shui, kemari. Cepat foto aku. Sudah. Teman-teman, penemuan mengejutkan. Aku di rumah menantuku. Sepertinya melihat ruar glasir langit biru. Ada yang paham? Cepat lihatkan aku. Wah, ini kelihatan seperti asli. Alamatnya mana? Alamatnya mana? Rumah Lin Shangyu, Desa Linfang, Kota Jiangcheng. Cepat. Aku di dekat sini. Aku segera datang. Sedang ngobrol apa? Sampai heboh begini. Shangyu, awalnya aku masih agak meragukan. Apakah keluargamu itu orang super kaya? Tapi papaku semakin ngomong semakin berlebihan. Dia ngotot bilang mangkuk yang kamu pakai buat kasih makan ayam itu Adalah keramik Rukil. Bukannya katanya, pria umur 50 tahun. Otomatis dapat gelar doktor sejarah. Paman suka. Biarin saja dia sibuk. Ada apa? Kamu kaget-kaget itu. Bikin aku kaget. Itu. Paman, ini cuma tongkat pengaduk api di rumahku. Dan aku bisa pakai ini buat tengah jalan. Jangan-jangan. Kamu mau bilang, ini juga barang berharga? Aku tahu. Mungkin kalian tidak percaya dengan ucapanku. Nanti ada seorang ahli plastik yang datang. Pasti lebih bisa dipercaya, kan?
Permisi, apakah ini rumah Lin Shangyu? Hah? Silakan. Saya Lin Shangyu. Anda pasti master penilai barang antik yang disebut paman. Setiap orang yang pertama kali bertemu saya selalu punya pertanyaan ini. Foto KTP ada di sini. Kalau tidak percaya, keluarkan dan lihat saja. Pusat Penelitian Barang Antik Nasional, Xiaoyao, penilai barang antik tingkat 1. Jangan-jangan Anda adalah blogger penilai barang antik yang viral di seluruh internet itu. Benar. Dia adalah murid master geng yang dijuluki kamus hidup identifikasi keramik, Simon Xiaoyao. Tak disangka di usia muda, Anda sudah punya kualifikasi sebesar ini. Ya, pekerjaan sampingan saya adalah siaran langsung penilaian barang antik. Jadi, proses penilaian barang antik di sini akan disiarkan langsung sepenuhnya. Tapi kalian tidak sedang mengerjai saya, kan? Di tempat seperti ini, benar-benar ada ruai. Saya? Lihat. Benar. Teman-teman, tunggu sebentar. Ya ampun, teman-teman. Keluarga ini. Wah, mereka ternyata memberi makan ayam dengan ruai. Sayang lihat, siaran langsung penilaian barang antik ini semakin lama, semakin berlebihan. Itu cuma tipuan untuk orang bodoh. Kalau mangkuk pakan ayam itu benar-benar wah. Aku Zhang Haonan akan makan kotoran secara langsung. Aku bertaruh 50 sen. Ini pasti skenario. Xiaoyao, ini benar atau tidak? Mangkuk ini, nenekku menemukannya di pinggir jalan. Ruwer glasi langit biru. Di dunia ini tidak ada 100 buah. Dari mana nenekmu bisa menemukan harta karun seperti ini? Dan lagi, dilihat dari warna dan retakannya. Ini seharusnya dari zaman Song. Kalau ditaruh di rumah lelang, setidaknya mulai dari 300 juta. 300 juta? 300 juta? Iya. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kepalaku agak pusing. Sini, Xiaoyao. Lihat lagi yang ini. Aku tahu ini barang berharga, tapi mataku kurang tajam. Tidak mengenalinya. Biar aku lihat. Wah, teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang harta karun Kremlin? Harta karun Kremlin? Bukankah itu berlian Orlov? Sebuah berlian di tongkat kekaisaran Tsar, menurut legenda. Bikin penasaran lagi, apa hubungannya berlian itu dengan tongkat jelek itu? Apa hubungannya? Mau mulai bikin misteri lagi. Tongkat kayu bakar di rumahnya. Masa iya juga? Barang berharga. Aku sendiri agak sulit percaya dari tongkat ini. Sebuah berlian yang terlepas, sekarang disimpan di Kremlin. Tongkat ini adalah tongkat kekaisaran Tsar yang hilang selama ribuan tahun. Benarkah? Ya ampun. Wah, beneran nih? Tongkat kekaisaran? Sudah lama aku nonton siaran langsung, Xiaoyao. Pertama kali lihat dia semangat seperti ini. Bukankah ini skenario? Tongkat kekaisaran? Ini bukan lagi soal uang. Bisa dibeli, Kang? Keluarga Lin Shangyu ini sebenarnya seperti apa keberadaannya? Xiaoxue, apakah ini benar? Aku juga tidak tahu, Shangyu. Bagaimana kalau kamu telepon untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi? Oh, nilai dari barang-barang ini. Sudah tidak bisa diukur dengan uang lagi. Aku akan telepon orang tuaku sekarang untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jumlah penonton siaran langsung penilaian harta karun ini telah melebihi 1 juta. Sepertinya kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kalau begitu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan identitas asli Xiaoyu kepada semua orang. Ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi atas pola asuh sederhananya selama bertahun-tahun. Baik. Ayah, siang langsung penilaian harta karun yang sebentar itu. Sudah kaya, tonton. Pembawa acara wanita itu bilang, mangkuk yang kami pakai untuk memberi makan ayam adalah Ruwer Glasir Langit Biru. Dia bilang tongkat kayu bakar kami adalah tongkat kerajaan yang hilang ribuan tahun. Benarkah itu? Anakku, jangan panik dulu. Ayah dan ibumu sedang dalam perjalanan pulang.
Ayah bisa katakan dengan tegas padamu, semua barang yang bisa ditemukan ahli penilai itu di rumah kita, semuanya asli. Asli, ini bagaimana sebenarnya? Anakku, ayah jujur saja padamu. Sebenarnya, kamu adalah keluarga bangsawan nomor 1 di Shangjing? Keluarga Lin? Kenapa macet? Aduh, sinyalnya hilang. Sudahlah, nanti setelah kita pulang, kita bicarakan lagi. Aduh, bagaimana kalau anak kita menerima perlakuan tidak adil? Siapa yang berani? Aduh, sayang, jangan khawatir. Aku akan menyuruh Xiao Bei ke sana. Dengan statusnya sebagai orang terkaya, dia bisa mengendalikan situasi. Baik. Xiao Bei, Tuan. sekarang juga tinggalkan semua pekerjaanmu. Pergi ke desa Linfang. Baik, saya segera ke sana. Kira-kira setengah jam. Lindungi Xiao Yu. Ya. Xiao Yao, kamu sudah mencari sekeliling. Ini sebenarnya apa sih? Buku contoh tulisan Wang Sisi. Lukisan Tang Bohu. Ditambah koleksi senilai hampir 10 miliar. Aku benar-benar tidak sanggup membawanya. Hampir 10 miliar? Teman-teman, aku sudah mati rasa. Itu adalah karpet persiaku senilai 200 juta. Saja dari lelang Sotheby. 200 juta? Seumur hidupku belum pernah melihat begitu banyak harta karun. Bagaimana berapa? Siaran langsung penilaian barang antik ini benar-benar membuatku mati rasa. Jadi, apa yang ada di museum, dia punya. Yang tidak ada di museum, dia juga punya. Sayang, kamu baru saja bertaruh. Kalau barang-barang berharganya asli, kamu akan makan apa ya? Benar-benar harus aku makan. Keluarga Lin Shangyu ini sudah seperti ini. Mengapa tidak bisa ditemukan di internet? Hidup yang sangat kaya seperti ini, bisakah ditukar denganku? Agar aku juga bisa bersenang-senang. Bagaimana dengan video tadi? Aku baru saja menelepon orang tuaku. Tiba-tiba, jaringan terputus. Harus menunggu orang tuaku pulang. Baru bisa tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan kamu benar-benar adalah ahli waris orang super kaya, ya? Aku harap begitu. Kalau tidak, aku tidak akan terlalu miskin untuk menikahimu. Lauma, tebakanmu benar. Kalau Lin Shangyu adalah menantuku, maka semua harta ini akan menjadi milikku. Kembalikan saja. Bagaimana sikapmu sebelumnya padanya? Dia sudah cukup baik, tidak putus denganmu. Tapi, mana mungkin aku harus minta maaf pada orang yang lebih muda? Mau minta maaf atau tidak, itu terserah kamu. Yang jelas, aku terhadap Xiao Yu tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Xiao Yu. Nah, dulu aku yang salah, asalkan kamu tidak putus dengan putriku, apa saja bisa. Bibi Xiao, dia Lin Shangyu. Kalau tidak bercerai dengan Xiao Xue, nanti barang-barang curian ini juga akan dihitung ke atas kepalamu. Shushofe, kenapa kamu lagi? Kenapa kamu terus-menerus mengganggu? Ngong Xue, kalau aku tidak datang, keluargamu mati. Bagaimanapun tidak akan tahu. Apa maksudmu? Tidakkah kalian pernah berpikir, peninggalan berharga seperti ini, bagaimana bisa muncul di desa terpencil seperti ini? Kalau ini barang curian, kalian semua akan makan peluru. Shofeng, jangan asal bicara. Aku barusan sudah menelepon orang tuaku. Katanya, ini semua adalah koleksi yang sah. Koleksi? Kalau ini koleksi, dengan kondisi keluargamu seperti ini, mampukah mengoleksi satu pun harta di sini? Menurutku, orang tuamu itu sebenarnya adalah pedagang barang antik internasional. Khusus mencuri peninggalan dari penggalian ilegal. Kalau tidak, kenapa mereka sampai sekarang belum muncul? Kamu. Iya, kita sudah datang ke sini lama sekali, tapi belum melihat orang tuamu. Jangan-jangan benar, dia pedagang barang antik ilegal? Bu, kata-kata tanpa bukti. Kok kamu percaya? Tidak percaya ya? Kalau begitu, suruh dia mengeluarkan semua sertifikat koleksi ini. Bukankah itu bisa membuktikan dia tidak bersalah? Betul. Ini adalah koleksi yang asli. Seharusnya ada sertifikatnya. Lin Shangyu, cepat keluarkan. Kalau tidak, aku tidak bisa membantumu. Aku juga belum pernah melihat sertifikatnya. Apa? Sudah kuduga ada kejutan. Di rumah ada begitu banyak harta. Masa mungkin masih tinggal di tempat kumuh seperti ini? Pedagang barang antik ilegal yang menyelundupkan barang ke luar negeri. Harusnya ditangkap. Sudah kukatakan, masalahnya tidak sesederhana itu. Teman-teman di live streaming, berikan like, bantu pedagang barang antik ilegal ini jadi trending. Lin, Shangyu, coba kamu ingat-ingat lagi. Benar-benar tidak ada sertifikat. Aku baru saja.
berjalan keliling di dalam rumahmu. Nilai semua barang antik di rumahmu sudah jauh melebihi standar hukuman mati untuk kejahatan perdagangan barang antik ilegal. Apa? Hukuman mati? Xiaozu, cepat ke sini. Ibumu pingsan. Kamu masih bersamanya saat ini? Kamu cari mati ya? Aku percaya padamu. Xiaoxu, semua ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu selalu menentangku? Ini bukan demi kebaikanku. Kamu hanya cinta uang. Siapa yang punya uang, kamu akan ikut. Kenapa kamu sendiri tidak menikah dengannya? Kamu benar-benar membuatku marah. Tante Xiao, tenang saja. Asalkan Anda mau membantu mengidentifikasi. Lin Xiangyu mencuri artefak. Setelah dia masuk penjara, aku tetap akan menikahi putri Anda. Su Xiaofeng, jangan harap. Xiaoxu sekarang adalah pacarku. Lalu bagaimana? Setelah tuduhanmu terbukti, kamu akan dieksekusi. Lin Xiangyu, jika kamu benar-benar menyukai Xiaoxue, segera tinggalkan dia. Kalau tidak, aku akan membantu Xu Xiao. Aku membantu Xu Xiao menuduhmu mencuri artefak. Ibu? Bibi Xiao, Anda memang pintar. Masih mau melawan? Lin Xiangyu? Kalau kau lepaskan Xiaoxue dan pergi sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan meminta hakim mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Su Xiaofeng, kau terus-menerus bilang keluarga Xiangyu adalah pedagang barang antik curian. Semua barang antik ini hasil curian keluarganya. Buktinya mana? Mau bukti? Ximen Xiaoyao sekarang ada. Jutaan netizen yang menonton, kan? Di depan semua orang. Coba kau jelaskan, berapa nilai taksiran barang antik ini? Saya tegaskan dulu. Saya netral. Barang-barang di rumahnya ini, saat ini, nilainya sekitar 50 miliar. 50 miliar? 50 miliar! Aset keluarga Su hanya puluhan miliar. Uang yang diinvestasikan untuk barang antik hanya beberapa miliar saja. Kalau orang tuamu bukan pedagang barang antik internasional, bagaimana mungkin? Keluargamu punya aset triliunan. Kau percaya? Kau percaya? Hah? Kau sendiri percaya? Aset triliunan? Itu uang sebanyak apa? Mustahil. Kalau asetku sampai triliunan, aku akan bangun sebuah pulau untuk ditinggali. Siapa yang mau tinggal di desa terpencil seperti itu? Sebenarnya, kalau keluargamu memang sekaya itu, aku juga akan senang untukmu. Jujur saja. Aku juga sebenarnya tidak begitu percaya. Sejak kecil aku tinggal di tempat rongsokan ini. Apalagi triliun, satuan 10.000 yuan saja. Sangat asing bagiku. Aku tidak percaya aku adalah orang super kaya. Tapi aku percaya ayah ibuku dan nenekku. Mereka sejak kecil mengajariku. Mencuri itu memalukan. Cucuku, aku bangga padamu. Nenek. Nenek, kakimu bukannya tidak bisa berdiri? Pura-pura. Kaki nenek baik-baik saja. Kenapa harus pura-pura? Jangan tanya lagi. Kalau ditanya lagi, aku tidak bisa terus berpura-pura. Jangan alihkan pembicaraan. Meskipun nenekmu sudah berdiri, lalu kenapa? Aku bisa berdiri dan memukulmu, menurutmu kenapa? Nenek tua, berani-beraninya kau pukul aku. Kau pikir aku tidak berani memukulmu? Jangan sentuh dia. Ayo. Bocah kurang ajar, berani mengganggu cucuku. Sudah cukup belum? Xiaoyu, tiba-tiba aku merasa ayahmu benar. Sejak kecil, kalau tidak diberi batasan, kau akan tumbuh seperti ini. Lebih baik dibunuh saja. Nenek, apakah kau memujiku? Nenek tua dan kalian semua, karena kalian tidak bisa menunjukkan sertifikat barang antik, sekarang aku akan menyerahkan kalian ke kantor polisi. Ayo! Siapa yang berani berbuat onar di rumahku?
Bah, orang terkaya. Ouyang datang. Kakakmu datang membantumu. Urusan ini kalian yang atasi sendiri. Aku ada janji dengan Bibi Wang di ujung desa. Untuk kencan buta di taman. Aku duluan pergi. Nenek, hati-hati di jalan. Orang terkaya kota Jiangcheng. Dia bilang ini rumahnya. Dia itu kakak angkat Lin Shangyu. Kakak angkat? Jadi semua barang antik dan peninggalan bersejarah di rumah ini? Ya. Jangan-jangan ada hubungannya dengan dia. Ouyang Bei, kamu yakin mau pamer dan cari perhatian sekarang? Cukup aku sedikit memancing opini publik. Maka semua netizen akan mengaitkanmu dengan perdagangan ilegal peninggalan bersejarah. Nanti jangan bilang membelanya. Kamu sendiri pun sulit selamat. Selamat apa? Suntik penguat janin Susingkai tahun dulu. Kena ke kepalamu ya. Omong apa sih? Kalau kamu bicara seperti ini, percakapan ini tidak bisa dilanjutkan. Setelah hari ini, kamu bahkan belum tentu masih manusia. Komunikasi antar spesies memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Ouyang Bei, dasar perempuan brengsek. Aku tidak bisa mengaturmu ya. Sudah di ambang kematian, masih berani menyinggungku. Ribut-ribut, berisik apa sih? Ouyang Bei, kamu tamat. Aku beritahu, ayahku sudah cari koneksi berhubungan dengan keluarga Lin dari Shangjing. Di hadapan keluarga Lin, kamu hanyalah seorang yang mengandalkan kecantikan. Menghina kakakku seperti itu? Hati-hati, ku hajar kamu. Kalau tidak mau mati, berhenti sekarang. Lepaskan aku sekarang juga. Kamu, ayah. Kamu berani sekali. Berani memukul anakku di hadapanku. Kalau begitu, lain kali aku pukul anakmu dengan membelakangi kamu. Bangsat, kamu tahu siapa aku? Berani bicara seperti itu padaku. Kamu sendiri saja tidak tahu. Aku sarankan kamu kembali dibentuk ulang. Banyak omong. Sepertinya kakak adik ini mau ikut ujian masuk pasca sarjana. Anak baik, kamu pikir Ouyang Bei mendukungmu. Kamu bisa bertindak semaumu. Ouyang Bei, jika kamu ingin mempertahankan statusmu sebagai orang terkaya, segera berlutut dan minta maaf padaku. Susingkai, kamu pikun ya? Perlu aku belikan 2 kotak Brain Power Gold untuk nutrisi otakmu. Ayah, mereka benar-benar keterlaluan. Tapi jangan khawatir, ayah tidak perlu turun tangan. Aku punya cara untuk menghadapi mereka. Netizen, mereka mengandalkan perdagangan ilegal barang antik hingga membuat Ouyang Bei menjadi orang terkaya. Berapa banyak barang antik yang mereka jual ke luar negeri hingga bisa mendapatkan status Ouyang Bei. Dan mereka juga memukulku. Sudah kuduga seorang wanita muda. Bagaimana bisa menjadi orang terkaya? Rupanya mengkhianati negara untuk keuntungan pribadi. Secara langsung saja, mereka berani memukul orang. Di belakang layar, pasti mereka semakin tak terkendali. Harus diberi sanksi. Aku akan mengumpulkan semua petas di seluruh jaringan. Mari, kita doxing Ouyang Bei. Kita cari bukti kejahatan keluarganya. Kita lihat siapa orang tua angkatnya. Lihat ini, lihatlah. Sekarang netizen sudah mulai mengusut latar belakangmu. Percayalah segera. Sejarah keberhasilanmu akan terungkap. Begitu juga dengan Lin Shangyu dan keluarganya. Semuanya akan diungkap ke publik. Sekarang kamu menyesal pun sudah terlambat. Bodoh, tunggu sampai netizen benar-benar mengungkap identitas Shangyu. Pasti kamu akan menyesali ayahmu dulu. Menyuntik obat aborsi ke kepalamu. Cepat sekali. Netizen sudah berhasil mengungkapnya. Mereka bilang perusahaan Taipan Ouyang saat awal didirikan Menerima investasi miliaran dari luar negeri. Netizen memang hebat. Aku lihat kamu, Ouyang Bei. Masih mau bilang apa lagi? Bilang apa? Kamu cari masalah ya? Kamu ini tidak melihat peti mati, tidak menangis. Investasi miliaran ini adalah uang haram dari perdagangan ilegal barang antikmu. Xiao Bei, kamu sudah bekerja keras. Kami bawa sertifikat barang antik, segera sampai. Xu Shaofeng, kamu terus-terusan bilang kami memperdagangkan barang antik ilegal. Bagaimana jika kami bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan barang-barang ini? Jika barang antik senilai 50 miliar ini, kamu bisa menunjukkan sertifikatnya dalam setengah jam. Aku akan berlutut dan bersujud kepadamu. Tapi jika tidak bisa menunjukkan, maka kamu dan Lin Shangyu akan bergantian jadi pelayanku. Anak, ya? Ide ini bagus. Aku pilih Ouyang Bei. Jangan gegabah, Shangyu. Kalau bertindak sekarang, opini publik akan semakin menyerangmu. Percayalah pada kakakmu. Sudah lama sekali. Kenapa belum datang juga? Kurasa kalian hanya mengulur waktu. Kalah harus menerima konsekuensinya. Ayo, tangkap Ouyang Bei dan Naong Sui. Terus bawa mereka kemari. Tunggu. Sejak kapan keluarga Lin? Boleh kalian bertindak semaumu di sini? Anakku tidak diganggu, kan? Ayah, ibu, kalian pakai baju apa ini? Kami tahu,
Ada banyak tamu di rumah. Jadi, kami berdandan sedikit lebih rapi. Mereka benar orang tua Lin Shangyu. Sama sekali tidak terlihat seperti orang desa. Jangan-jangan mereka benar-benar keluarga kaya yang tersembunyi. Tikus pakai baju bagus? Tetap saja tikus. Mau menakut-nakuti siapa? Berdasarkan apa kau memukulku? Kalau masih kurang ajar, aku pukul lagi. Ayah dia memukulku. Ayah harus membela aku. Pedagang barang antik busuk. Kau tidak bersembunyi di bawah tanah, malah berani keluar dan memukul orang. Aku akan telepon polisi untuk menangkap kalian semua. Sayang, dia bilang kita pedagang barang antik penjara makam. Oh, aku punya keahlian itu. Pertama-tama, aku gali rumah mereka. Pura-pura tidak tahu apa. Kalau bukan pedagang barang antik, dari mana barang-barang ini? Omong kosong. Tentu saja dibeli. Masa jatuh dari langit? Sertifikatnya mana? Kalau tidak ada, aku telepon polisi. Ayah, membeli semua ini harganya lebih dari 50 miliar. Jangan kata keluarga kita. Bahkan Kabel pun belum tentu sanggup. Sekarang katakan padaku, kalau ini tumbuh dari dalam tanah, aku masih lebih percaya diri. Apa yang kau omongkan? Di bawah tanah cuma tumbuh tanaman. Masa bisa tumbuh barang antik? Ayo, buka dan lihat. Apa ini? Ini adalah... Tidak mungkin. Sertifikat di dalam kotak ini. Pasti isinya kertas kosong. Ini bukan kertas kosong. Ini benar-benar sertifikat penilaian barang antik. Lihat. Cap baja ini asli. Wah, pembalikan situasi yang mengejutkan. Semua barang antik ini dibeli oleh keluarga mereka. Begitu, betapa kayanya keluarga mereka. Bagaimana bisa begini? Jangan, teman-teman di live streaming. Jangan percaya. Sudah ada netizen yang hampir mengungkap identitas asli orang misterius di balik Ouyang Bay. Datang. Apa? Simon Xiaoyao, kamu harus lihat baik-baik. Barang antik senilai 50 miliar ini. Aku tidak percaya. Semua dibeli oleh mereka. Ada lagi teman streaming yang mengungkap berita mengejutkan. Katanya, orang misterius yang menyuntikkan dana ke Ouyang Bay selama 20 tahun telah menebus kembali untuk negara hampir 100 miliar barang antik. Itu bukanlah pedagang barang antik. Itu adalah pelindung barang antik negara. Kak, kamu pasti tahu siapa sebenarnya kekuatan dari luar negeri ini kan? Ayahku. Orang misterius ini jangan-jangan adalah calon mertua. Orang misterius ini jangan-jangan adalah calon besan. Tunggu, Bibi Xiao. Tidakkah kamu merasa aneh? Apa? Petunjuk yang dibocorkan netizen ini. Kenapa terus-menerus membuat citra baik untuk keluarga mereka? Menurutku, pembocor ini kemungkinan sudah lama disuap oleh Ouyang Bay. Ouyang Bay adalah orang terkaya di kota Jiang. Dengan kekuatannya, memang bisa melakukan hal ini. Tampaknya memilih siapa sebagai menantu. Masih perlu ditunggu lagi. Su Xiaofeng, sebelum kamu mengatakan semua ini, bukankah seharusnya kamu ingin menepati janjimu dulu? Janji apa? Kamu bilang, asalkan kami menunjukkan sertifikat, kamu akan berlutut dan bersujud minta maaf kepada kami. Kamu! Seumur hidup, aku belum pernah merasakannya. Itu, Sisu, anakmu saja mau berlutut kepada kami. Masih tidak mau membelakangi. Ayah, aku tidak mau berlutut. Cepat pikirkan cara. Kalian bisa menunjukkan sertifikat-sertifikat ini. Artinya, kalian masih punya sedikit kemampuan. Tapi sertifikat ini juga tidak sebanding dengan nilai barang antik 50 miliar. Tapi baru saja kami menemui Ketua Dewan Direksi Grup Yao Guang. Dia berjanji padaku setelah sibuk akan memperkenalkan kami pada keluarga Lin dari Shangjing untuk membahas proyek properti bernilai ratusan juta. Dibandingkan dengan itu, harta kalian yang sedikit ini hanya seperti hidung babi ditusuk daun bawang. Pura-pura jadi apa? Apa yang kamu katakan? Kamu sudah tua? Atau telingamu tuli? Aku bilang ajak Su Xiao dan keluarga kita. Kebetulan juga cari jodoh yang cocok untuk Xiao Sui. Kumohon, cukup puaslah. Kakak Shangyu adalah orang terkaya di Ouyang. Xiao Shu bisa menikah dengannya saja. Sudah sangat beruntung. Kamu masih mau ikut campur dalam kekacauan keluarga Lin di Shanghai? Keluarga kita punya kemampuan apa? Aku sedang berusaha. Kok kamu sepertinya sama sekali tidak peduli pada Xiao Sui? Aku suka sekali sifat Anda seperti ini. Xiao Sui secantik ini, kenapa tidak naik ke atas?
Bahkan, jika tidak menikah denganku, kenapa harus menikah dengan si imut Lin Shangyu ini? Dengan siapa aku menikah? Apa urusanmu, Su Xiaofeng? Bisakah kamu jangan seperti tongkat pengadu kotoran? Segala hal mau kamu ikut campur. Dengarkan baik-baik. Meskipun Shang Yu miskin sekali, aku tetap mau menikah dengannya. Andai dia gadis kecil itu, alangkah baiknya. Masih berpura-pura? Mau aku ceritakan pada semua orang soal kalian menyewa pacar ya? Menyewa pacar? Xiaoxue, apa artinya pacar sewaan itu? Anda belum tahu, kan? Bagaimana putra kesayangan Anda dan calon menantu ini saling mengenal? Yang satu untuk menghadapi tekanan keluarga dan yang satunya lagi untuk menghindari perjodohan keluarga. Mereka langsung cocok. Di platform pacar sewaan ini, mereka menandatangani perjanjian. Waktu habis, langsung putus. Sama sekali, tidak ada perasaan. Xiaoyu, apa yang dia katakan benar? Apakah Xiaoshu benar-benar pacar sewaanmu? Aku. Xiaoxue, bagus sekali. Kenapa tidak bilang dari dulu? Ternyata hubungan kalian seperti ini. Berakting seperti sungguhan. Wah. Ya, Su Xiaofeng benar. Aku dan Xiaoxue memang pasangan pacaran kontrak. Hubungan dekat yang kami perankan hanya untuk menghadapi desakan pernikahan dari keluarga. Tapi kami bukan tidak punya perasaan. Selama 3 hari ini, bahkan waktu tidur kami selalu terikat bersama. Hari-hari ini, aku selalu mengeluh dia merepotkan. Bertanya apakah bisa cepat selesai. Tapi detak jantungku selalu mengingatkanku. Sepertinya aku menyukai CEO wanita ini. Iya. Ayah, Ibu, aku sungguh-sungguh ingin menikahi Xiaoxue. Apakah kalian akan mendoakan kami? Itu tergantung pada keinginan Xiaoxue. Tadi ibu mertua juga bilang, kamu mungkin punya kesempatan. Masuk ke keluarga Lin di Shangjing, itu keluarga kaya raya. Kamu tidak mau mempertimbangkannya lagi? Aku mau. Rumah emas perak tidak sebaik rumah sendiri yang sederhana. Kupikir, aku sudah menemukan rumahku sendiri. Aku akan segera memilih hari baik untuk pernikahan. Kita akan mengadakannya dengan cara paling megah, sesuai tradisi keluarga Lin kami. Aku setuju. Ibunya aku yang setujukan untuknya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Menganggap tempat terpencil ini sebagai gereja? Menganggapku sebagai pendeta? Kalian, ayah. Aku patah hati. Aku tidak ingin melihat keluarga mereka lagi, termasuk Nangong Sue. Tenang, nak. Ayah akan telepon ketua Dewan Direksi, Tuan Sun. Nanti, setelah kamu menandatangani pesanan triliunan, mana mungkin tidak bisa cari menantu? Lalu suruh kepala keluarga Lin hancurkan seluruh keluarga mereka. Tidak perlu menunggu. Aku sudah datang. Oh, iya. Bukankah itu kepala desa? Benar-benar dia. Apakah kepala desa mereka adalah ketua Dewan Direksi? Kepala desa? Ketua San, akhirnya Anda datang. Kami sudah menunggu dengan sangat sabar. Bukankah saya sudah berjanji untuk membawa kalian menemui keluarga Lin dari Shangjing? Apa yang susahnya? Ini, kami sangat ingin menemui Anda, tetapi Anda sibuk dengan pekerjaan pertanian. Anda lama sekali tidak datang. Bukankah ini menyusahkan? Sayuran yang saya tanam, itu langsung disuplai untuk kepala keluarga kami. Maksud Anda, keamanan pangan keluarga, kepala keluarga. Tidak lebih penting dari kalian berdua. Tidak. Tidak berani. Ketua Sun, bukankah Anda bilang akan membawa kami untuk menemui keluarga Lin dari Shangjing? Kapan kita berangkat? Apa maksudnya, kalian? Bukankah sudah bertemu? Sudah bertemu? Kapan, Ayah? Apakah Anda sudah bertemu? Tidak, orang sebesar itu. Kalau saya bertemu, bagaimana mungkin? Saya lupa. Benar, Ketua Sun. Kami sama sekali belum bertemu. Kalau bicara tentang bertemu, hanya bertemu dengan satu keluarga miskin yang bermarga Lin. Orang miskin? Benar, itulah sekelompok bajingan itu. Kami sudah menyebutkan nama besar Anda, dan bahkan meminjam nama keluarga Lin dari Shangjing. Mereka masih bersikeras melawan kami. Jadi apa maumu? Saya ingin meminta Anda menggunakan kekuatan keluarga Lin dari Shangjing. Lalu buat Ouyang Bei bangkrut, dan buat Nangong Sue menikah lagi.
Buat Lin Xiangyu berlutut di hadapanku. Dan buat pasangan suami istri ini menjadi budak untuk keluarga Shu. Menjadi budak? Hah? Kurasa kau ini bodoh. Ketua San, mereka yang tidak menghormati keluarga Lin. Kenapa kau pukul anakku? Hampir lupa. Ada juga kau si tua pikun. Ayah. Kerabat jauh Sun Yao Song memberi hormat kepada kepala keluarga. Yao Zong, sudah berapa kali saya katakan? Di Shangjing, tidak ada kebiasaan seperti ini. Cepat bangun. Kepala keluarga? Ketua San, kamu memanggil ayahmu kepala keluarga. Berarti kamu adalah... Tidak mungkin. Saya besar di tempat sampah. Bagaimana mungkin? Saya berhubungan dengan keluarga Lin di Shangjing. Pasti ada kesalahan. Anak, saya tahu kamu sulit menerima ini sekarang. Tapi ayahmu memang adalah kepala keluarga Lin di Shangjing. Dan kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Lin di Shangjing. Jadi keluarga kami sangat kaya. Cukup untuk membeli sebuah negara kecil. Lalu kenapa waktu kecil kalian bilang keluarga kami sangat miskin? Ana, kami ingin kamu mengerti. Dibandingkan uang, kebahagiaan lebih penting. Kamu besar di sini. Apakah kamu tidak bahagia? Lihatlah, anak-anak orang kaya ini hanya tahu bersenang-senang. Apakah kamu tidak merasa mereka sangat menyedihkan? Aku dan ibumu ingin mengujimu. Jika kamu membenci kami karena ini, kami tidak akan menyesal. Aku tidak membenci kalian. Anak yang baik. Aku mencintai kalian. Lauma, kamu benar-benar tidak salah lihat. Keluarga mereka benar-benar kaya raya. Mertua tidak menyangka putri saya akan menikah dengan putra keluarga terkaya pertama di Shangjing. Ya, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia pantas mendapatkannya. Terima kasih, orang terkaya Ouyang. Tapi beberapa orang belum tentu layak. Teman-teman, misteri terpecahkan. Keluarga ini punya begitu banyak harta karun langka. Hanya karena mereka adalah keluarga Lin dari Shangjing. Si pecundang ini ternyata adalah pewaris keluarga Lin dari Shangjing. Kalau begitu, bukan aku harus siang makan kotoran, tidak? Ini pasti hanya akting. Direktur utama Sun sudah bersujud. Kamu masih meragukannya. Watakmu sangat buruk. Putus saja. Sayang, aku salah. Makan kotoran kan? Aku makan tidak apa-apa kan? Lin Xiangyu ini benar-benar dapat keberuntungan besar. Ternyata dia adalah pewaris keluarga Lin dari Shangjing. Semoga keluarga Lin cepat bangkit. Semoga Namong Sui cepat menjadi janda. Bos, ada apa ya? Selama jam kerja, di ruang siaran langsung memprovokasi. Memimpin perundungan daring terhadap Prestir dan pacarnya. Menurutmu bagaimana? Supervisor, aku... Kamu segera berkemas, minggir. Selesai. Kerjaan hilang. Maaf ya Lin Xiangyu, aku tidak bisa melihat. Bodoh tidak mengenal naga sejati. Tuan keluarga Lin, saya gagal mendidik anak. Mohon dimaafkan. Membuat anak saya menyinggung Tuan Lin. Maaf. Saya akan tepati janji. Maaf. Saya tidak akan berani lagi mengganggu Xiao Sui. Direktur utama Sun, tadi Su Shofeng bukan bilang dengan bangga kamu akan menandatangani proyek miliaran dengan mereka dan menunjuk mereka berdua. Benar nggak? Xiangyu, kamu bisa memukul atau memarahiku. Jangan sampai kamu membuat ketua Sun membatalkan kerjasama ini. Ketua Sun adalah orang yang menepati janjinya. Kamu tidak boleh mengingkari janji. Lapor, Tuan Muda. Itu benar. Tapi, maksudku hanya menyerahkan kepada mereka berdua adalah untuk menggali fondasi. Kebetulan butuh dua tenaga kasar. Kulihat mereka berdua gemuk dan sehat. Sangat cocok. Bawa pergi. Aduh, tolong. Jangan. Aku salah, nak. Kepala desa, Anda tidak benar-benar akan menyuruh mereka menggali fondasi, kan? Tuan Muda, ini masyarakat hukum. Hanya bercanda. Tapi, mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Shu di Jiangcheng. Menantuku yang baik, ini semua salah Bibi yang berpikiran sempit. Bibi tahu salah. Kamu jangan mencoret nama keluarga Nangong. Kalau kamu tidak memaafkanku, aku akan berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. Bibi, meskipun kamu agak menyebalkan, tapi kamu tetap adalah Ibu Xiao Shui. Jadi Xiao Shui, aku tidak berniat menikahinya lagi. Lagi pula dia bukan gadis kecil itu.
Anakku yang baik, ini salahku. Aku tidak akan lagi sembarangan. Tidak akan lagi sembarangan meremehkan orang. Xiao Sui. Lama tidak berjumpa. Kamu sudah mengenaliku sejak lama. Sejak pertemuan pertama di kolam renang. Sudah mengenali. Barusan. Hanya bercanda denganmu dan Bibi.